رحمك يا رب العباد رجائي رجائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qauli ta'ala syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan rubba shaimin laisa lahu bi shaimihi illa al-ju' wa rubba qaimin laysa lahu bi qaimihi illa asy-syahr. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan meyakini dengan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mudah-mudahan dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sukses baik di dunia yang sementara ataupun akhirat yang selama-lamanya. Dengan sebuah keyakinan bahwasannya tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kita maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tema, ingin menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun keutamaan fadilah untuk orang-orang yang berpuasa, ataupun juga bagaimana agar kita berhati-hati dalam melakukan puasa, jangan sampai puasa kita ini sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjaga daripada adab-adabnya. Dan juga kita sebagai umat Islam harus meyakini dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Apapun perlakuan beliau, perbuatan beliau, ucapan beliau, ini semua melainkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ucapannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengucapkan suatu apapun melainkan ia mengucapkan atas wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bagi orang-orang yang melakukan puasa. Maka beliau mengatakan, riwayat ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwasannya di surga ada sebuah pintu surga yang ini khusus bagi orang-orang yang melakukan puasa. Khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yakni pintu surga ini adalah sebuah kespesialan yang penuh spesial bagi orang-orang yang melakukan puasa. Maka Allah telah menciptakan satu pintu yang disebut dengan Baban Ar-Rayyan, Babur Rayyan, pintu yang dinamai dengan Ar-Rayyan. Pintu surga Ar-Rayyan ini adalah pintu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janji Allah bagi orang-orang yang melakukan puasa. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan daripada sabdanya, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang dinamai pintu tersebut adalah Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang berpuasa akan memasukinya di hari kiamat nanti. Maka dikatakan kepadanya, di manalah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun mengatakan, para malaikat mengatakan, la yadkhulu minhu ahadun, maka tidak akan masuk seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Maka tak kala orang-orang yang berpuasa telah masuk ke dalam surga tersebut, maka malaikat akan mengunci pintu itu sehingga tidak ada orang pun yang bisa masuk lagi ke pintu Ar-Rayyan tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Al-Imam dan juga Imam Muslim. Beginilah bagaimana kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan puasa. Kenapa? Karena puasa ini sebuah kewajiban yang dilakukan oleh setiap umat Islam, baik orang muslim ataupun orang yang muslimah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah pintu surga yang bernama Ar-Rayyan ini adalah bagi orang-orang yang berpuasa khususnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, kullu ammal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajri bihi. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, setiap amalan anak Adam baginya dikhususkan untuk sebuah amalan, yaitu puasa. Puasa adalah untukku, maka aku sendirilah yang akan memberi balasan kepadanya, atau akulah juga yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan puasa. Ini langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan,
asyamu junnatun. Puasa ini adalah perisai, tameng bagi setiap orang-orang yang melakukannya. Maka para alim ulama telah menjelaskan tentang hadis ini adalah tameng di sini adalah seperti halnya tameng-tameng bagi orang-orang yang melakukan perang. Ia menggunakan tameng untuk menangkis, untuk menahan dari serangan-serangan musuh. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Maka alim ulama sampaikan tameng dari menangkis atau menahan daripada sifat-sifat setan yang selalu ada di lingkungan kita. Maka dengan adanya puasa ini kita akan mengalahkan yang namanya setan, yang mana setan itu didukung oleh nafsu kita sendiri. Maka dengan adanya puasa, nafsu kita akan menjadi lemah dan kita akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan dalam sebuah riwayat yang lain disampaikan bahwasannya yang namanya nafsu, syahwat yang ada dalam diri kita, yaitu bodoh tapi sangatlah kuat, sehingga ia tidak bisa dikalahkan dengan apapun melainkan dengan kelaparan. Dengan berlapar-lapar nafsu kita akan bisa lemah dan kita bisa kendalikan. Maka juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis lain disampaikan, orang yang cerdas, Nabi sabdakan, orang yang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan ia beramal untuk setelah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang cerdas. Orang cerdas adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya dan ia beramal untuk setelah kematian. Sedang kebalikan daripada orang cerdas adalah orang yang dungu, orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Selalu hawa nafsunya dan ia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain juga disampaikan bahwasannya nafsu ini sangatlah kuat. Ia dibakar di dalam api selama beribuan-ribuan tahun, tapi dia masih tetap membangkang. Karena diceritakan bahwasannya nafsu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah membangkang. Akhirnya karena pembangkangan dia, Allah Subhanahu wa taala hukum dibakar dalam api. Kemudian dalam api juga dia tidak mempan. Kemudian di neraka dingin dia pun tidak mempan. Akan tetapi kemudian dia dilemparkan ke neraka lautan lapar, barulah ia mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nafsu. Maka dalam hadis ini juga sampaikan asyamu junnatun. Dalam hadis juga yang lain juga asyamu junnatun hatta lam yahrukha. Puasa ini adalah perisai selama orang tersebut tidak merusaknya. Yakni puasa ini akan menjadi perisai bagi orang yang melakukannya manakala dia melakukan kedisiplinan. Adab-adab dalam berpuasa dia jaga. Berpuasa bukan hanya makan dan minum, bukan hanya dia menahan dari makan dan minum, menahan dari lapar dan dahaga saja, akan tetapi lisan kita, telinga kita, mata kita, hati kita, ini semua pun harus berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, jangan yang makruh, hal-hal yang subhat pun itu kita tidak boleh. Maka juga dalam riwayat lain disampaikan dalam kisah para sahabat radhiyallahu anhum
ada 2 orang wanita yang berpuasa. Kemudian didatangkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan 2 wanita ini sedang melakukan puasa, akan tetapi ia tidak pandai menjaga lisannya sehingga ia menggibah, sehingga ia membicarakan saudara muslimnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit kepadanya, yaitu dengan bermual. Dia ingin muntah, akan tetapi dia tidak bisa muntah. Hampir-hampir saja ia melepaskan nyawanya dikarenakan ingin memuntahkan sesuatu, akan tetapi dia tidak mampu mengeluarkannya. Ketika didatangkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 wanita ini, langsung Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambilkan 2 wadah mangkuk. Kemudian ditaruhlah di depannya 2 wanita tersebut. Dengan seketika 2 wanita ini muntah dan mengeluarkan seluruh apa yang ada di perutnya. Apa yang terjadi? Ia telah mengeluarkan daging dan darah yang sangat segar, berada tertuangkan dalam wadah tersebut. Maka baginda Muhammad SAW menyampaikan, sesungguhnya 2 wanita ini dia berpuasa, akan tetapi ia tidak pandai menjaga adab-adab daripada puasa tersebut. Ia menggibah, ia membicarakan orang lain, dia membicarakan keburukan orang lain, menfitnah dan lain sebagainya. Maka kata firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika seorang menggibah satu sama lain dengan saudara muslimnya, adalah itu sama halnya ia memakan bangkai daripada saudaranya. Beginilah yang diceritakan oleh dalam kisah para sahabat, bahwasannya orang-orang yang melakukan puasa dan menjaga pandai adabnya, apalagi nanti di akhirat puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan hal-hal keburukan. Maka oleh karena itu puasa sebagai junnah, puasa sebagai perisai agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita bisa menghindari dari godaan-godaan setan, sehingga kita menjaga puasa-puasa kita dengan sebaik mungkin. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya juga disampaikan sebagaimana saya sampaikan tadi dalam muqaddimah, Rabba shaimin laisa lahu bisaimihi illal ju. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, banyak orang-orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan dari pahala puasanya tersebut illal ju', kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Wa rubba qaimin wa laysa lahu biqaimihi illa syahr. Banyak juga orang-orang yang berdiri malam, banyak orang-orang yang berdiri malam, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari berdirinya tersebut, pahala dari sholatnya tersebut, melainkan ia terjaga saja, lelah menjaga daripada malam tersebut. Maka dalam hadis ini Nabi berpesan buat kita agar kita selalu menjaga adab-adab daripada puasa ini. Jangan sampai kita berpuasa tapi di sisi Allah tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Maka pandai-pandailah kita menjaga adab-adab berpuasa tersebut. Pandangan kita bagaimana kita gunakan untuk memandang apa-apa yang disenangi oleh Allah. Salah satunya adalah memandang mushaf Al-Quran, digunakan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana telinga ini didengarkan untuk mendengar kalam-kalam Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dan juga hati kita jangan sampai ada suuzon terhadap orang lain. Lisan juga kita jaga, jangan sampai ada kita membicarakan orang lain, sehingga puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam hadis Nabi yang lain juga sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan kita mengharap pahala daripada Allah taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalunya. Tuh. Yang pertama, Allah akan jaga kita dari apa? Dari gangguan setan. Yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Begitulah besar daripada pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kembali lagi kepada hadis yang tadi, banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya, melainkan dia lapar dan dahaga saja. Dan juga banyak orang-orang yang berdiri malam, sholat tarawihnya misalnya, sholat tahajudnya, tapi ia tidak mendapatkan daripada pahala sholatnya tersebut. Melainkan apa? Melainkan kelelahan matanya untuk menjaga malam. Maka pandai kita harus menjaga daripada adab-adab sholat kita. Bukan hanya rakaat yang kita perbanyak, bukan hanya cepat daripada kita sholatnya, akan tetapi kekhusyuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu arti sholat itu adalah konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Kalau tidak, seolah-olah Allah juga yang selalu memperhatikan kita. Bagaimana kita dengan membaca daripada rukun-rukun daripada sholat dengan baik, membaca Al-Qur'annya dibaca dengan tartil, dibaca dengan tajwidnya, kan ini adalah fardu ain. Kita harus mendahulukan syariat daripada budaya kita. Manakala budaya kita ada di lingkungan kita seperti ini sholatnya, maka kita tinggalkan budaya tersebut, akan tetapi ikut dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat dengan begitu tenang. Begitu tenang, tawadu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada tujuan salat adalah apa maksud tujuannya? Maksud tujuannya adalah membawa sifat-sifat yang berada dalam salat dibawa kepada kehidupan sehari-hari. Di dalam salat ucapkan takbir, maka di dalam ucapkan takbir banyak takbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat membaca Al-Qur'an, maka dibaca juga di luar salat kita membaca Al-Qur'an, memperbanyak daripada Al-Qur'an. Dalam salat ucapkan salam, maka ucapkan salam juga ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, baik kaum muslimin ataupun muslimat. Dalam saat zikir, maka kita pun zikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat ada doa, maka kita pun harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pandai menjaga puasanya dengan sebaik-baiknya, yang pandai menjaga salatnya sebaik-baiknya, sehingga puasa kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kisah tentang salat adalah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ada orang yang melakukan sholat selama 60 tahun, tapi ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, seperti burung yang memakan makanannya. Baru sujud, baru ruku, dia belum sempurna rukunya, kemudian i'tidal belum sempurna langsung sujud, sujud belum sempurna langsung duduk, habis duduk belum sempurna langsung sujud lagi, seperti burung mematuk daripada makanannya. Maka di suatu saat nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan demikian
nanti dengan Allah Subhanahu wa taala salatnya itu akan Allah jadikan seperti kain yang busuk yang akan dilemparkan kepada mukanya. Kemudian ia salat itu mengatakan, inilah pembalasanku kepadamu karena kamu telah menyia-nyiakanku. Maka sekarang aku akan menyia-nyiakanmu, kata salat tersebut. Nauzubillah. Yang mudah-mudahan kita semua ini hamba-hamba Allah yang pandai melakukan salat yang baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat sebagaimana salatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan hadis yang tadi adalah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus. Maka tak kala seseorang melakukan satu kali puasa, maka adabnya adalah tidak boleh melakukan bicara-bicara yang gak baik, pembicaraan yang kotor yang tidak pantas untuk disampaikan. Maka fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Jikalau ada seseorang yang mencaci maki kita sebagai orang yang berpuasa, maka kita jangan sampai meladeninya. Biasanya ada orang yang suka mengolok, mengejek dan lain sebagainya. Kita jangan sampai membalasnya. Ataupun ada orang yang ingin mengajak untuk berantem, lagi puasa marah-marah ngajak berantem, maka kita nggak boleh meladeni mereka. Maka ucapkanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kenapa? Inilah adab agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah capek-capek dari pagi puasa, siang-siang penuh dengan amarah, akhirnya puasanya memang sah, cuman fadilah atau keutamaan daripada puasa tersebut kita tidak mendapatkannya. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadis ini yang panjang, walladzi nafsu Muhammadin biyadih luhufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ini keutamaan bagi orang yang berpuasa. Demi jiwa Nabi Muhammad berada di tanganku, di genggaman Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya orang yang berpuasa, ini lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik. Jadi jangan kita minder, mulut saya bau, kalau puasa bau. Jangan, ini si Allah. Harapan kita ini yang sebagaimana hadis dari hadisnya, imanan wahtisaban. Pertama keimanan, ihtisab, mengharap hal daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Gak apa-apa bau-bau juga. Sebenarnya mulut kita ini tidak bau manakala dicium oleh orang-orang yang berpuasa, terkecuali memang dekat banget ya. Kalau memang bicaranya agak jauh 1 meter, nggak mungkin kecium baunya. Dan ini yakin oleh kita, ini akan lebih wangi si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sedikit tentang adab dalam bersiwak atau gosok gigi ya. Maka usahakan untuk menggosok gigi itu ketika kita masih sebelum subuh atau sebelum imsak. Kita lakukan, bersihkan mulut kita, gosok gigi dengan menggunakan odol. Usahakan kalau memang sudah paginya atau lupa, boleh gosok gigi atau bersiwak, tapi tidak menggunakan odol, karena odol itu ada rasa. Khawatir nanti ada yang tertelan ke kerongkongan kita, akhirnya puasa kita menjadi batal. Maka kalau Imam Nawawi menyampaikan bersiwak sebelum zuhur bagi orang yang berpuasa itu mubah saja. Tapi kalau setelah zuhur ke setelahnya itu makruh hukumnya. Ya kalau bisa nggak usah gosok gigi, malamnya aja.
pas sebelum imsak itu. Biarkan mulut kita bau dengan syarat tidak mau yang sangat menyengat. Ya kalau memang sangat menyengat, bolehlah kita gosok gigi tapi tidak menggunakan odol saja. Kenapa? Karena bau mulut itu bagi orang yang berpuasa bukan keluar dari mulut aslinya, tapi hakikatnya dari perut kita. Walaupun disikat apapun gigi kita, tetap akan bau. Kenapa? Karena akan keluar hawa dari perut kita yang kosong sehingga menjadikan bau. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah lisaimin farhatani. Ini ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang melakukan puasa. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sekarang kita rasakan, akan merasa senang, akan merasa gembira manakala kita apa? Kita akan berbuka. Tunggu. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbuhu. Di hari yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya bagi orang-orang yang telah melakukan puasa. Kenapa? Karena puasa katanya milik Allah, untuk Allah. Jadi kita dipekerjakan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan puasa. Dan udah haknya bagi orang yang bekerja akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kebahagiaan lebih penting, lebih tinggi, melainkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebahagiaan-kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagaimana kita juga jangan lupa untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka perbanyaklah Al-Quran. Daripada membicara hal-hal yang baik, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Usahakan Al-Quran ini dikhatamkan minimal ketika bulan Ramadan 1 kali khataman. Dengan harapan kita apa? Mendapatkan daripada keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Yang mudah-mudahan atas kita melakukan amalan-amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesuksesan dunia yang sementara dan juga akhirat yang selama-lamanya. Singkatnya, yang terakhir adalah bagaimana kita pandai-pandai menjaga adab-adab dalam berpuasa. Begitupun juga dalam melaksanakan sholat malam kita. Jangan sampailah termasuk orang-orang yang rugi. Kita telah berpuasa seharian penuh, kemudian yang akhirnya di sisi Allah tidak diterima. Karena apa? Karena adab-adab dalam berpuasa kita tidak bisa menjaganya. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon maaf kepada hadirin wal hadirat sekalian. Wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.